Di setiap pagi mentari berseri, Kau hadir membawa cahaya suci. Dengan ilmu dan hikmah yang dalam, Ustadz guru kami belajar bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya, termasuk kita, semoga menjadi umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit tentang sirah nabawiyah, yakni kisah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan teladan sempurna bagi kita semua. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun 570 Masehi di kota Mekah. Di tengah-tengah kabilah Quraisy, ayah beliau bernama Abdullah wafat sebelum Nabi lahir, dan ibu beliau bernama Siti Aminah meninggal dunia ketika beliau masih sangat muda belia. Nabi kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, dan setelah kakeknya meninggal, beliau diasuh oleh pamannya, yakni Abu Talib. Masa kanak-kanak dan remaja, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai anak yang jujur dan terpercaya. Sejak kecil beliau sudah menunjukkan sifat-sifat mulia. Ketika beranjak remaja, beliau mulai bekerja membantu pamannya sebagai pedagang. Dalam pergaulan, beliau dikenal dengan julukan Al-Amin, yang berarti orang yang terpercaya. Pernikahan dengan Sayyidah Khadijah pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya dan terpandang. Pernikahan ini membawa kebahagiaan dan ketenangan bagi Nabi. Sayyidah Khadijah adalah pendukung pertama dan terbesar dalam perjuangan Nabi di masa-masa awal kerasulan. Pengangkatan Nabi menjadi seorang Nabi, yakni menjadi Rasul maksudnya, pada usia 40 tahun. Ketika sedang beribadah di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Wahyu ini merupakan awal dan dari tugas kerasulan beliau untuk menyampaikan agama Islam kepada seluruh umat manusia, dari Jazirah Arab hingga ke negara-negara timur ataupun negara-negara barat. Perjuangan di Mekah, Rasulullah selama 13 tahun. Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam menghadapi berbagai tantangan dan penolakan dari kaumnya. Namun beliau tetap sabar dan terus berdakwah. Banyak pengikut awal beliau yang harus menghadapi siksaan, cercaan, hinaan,
intimidasi atau tekanan dari kaum Quraisy. Rasulullah hijrah ke Madinah dikarenakan tekanan yang semakin besar. Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya akhirnya berhijrah ke Madinah. Hijrah ini bukan sekedar pindah tempat, tetapi juga titik awal terbentuknya masyarakat Islam yang lebih kuat dan terorganisir. Perjuangan di Madinah. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin, pendatang dari Mekah, dan kaum Ansor, penduduk Madinah. Selain itu, Nabi juga berhasil menyusun piagam Madinah yang mengatur hubungan antara berbagai kelompok masyarakat di Madinah, termasuk dengan komunitas Yahudi dan suku-suku lainnya. Fathul Makkah atau penaklukan Mekah. Setelah bertahun-tahun menghadapi konflik dengan kaum Quraisy, akhirnya pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan Mekah tanpa pertumpahan darah. Beliau menunjukkan sikap mulia dengan memberikan amnesti umum kepada penduduk Mekah yang pernah memusuhi Islam. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW wafat di usia yang ke-63 tahun, meninggalkan warisan besar bagi umat manusia berupa ajaran Islam yang lengkap dan sempurna. Beliau meninggalkan contoh teladan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, hingga akhlak mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, kisah hidup Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang tidak hanya menginspirasi, tetapi juga memberikan panduan konkret bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Marilah kita senantiasa mempelajari dan meneladani beliau dalam setiap langkah kehidupan kita, agar kita dapat menjadi umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, semoga kita semua diberi kekuatan, hidayah, juga taufik, juga inayah, dan keteguhan hati untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dan mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.